Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hendrawan dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan nomor NIM 2120604054, kelas Mazawa 2, mata kuliah pengantar ekonomi, dosen pengampu Ibu Menis SEI MESY. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pokok bahasan 3, produksi dan proses produksi. Bahan pokok bahasan produksi dan proses produksi. Sub pokok bahasan yang pertama yaitu fungsi utility atau teori konsumsi. Yang kedua, proses produksi, dan yang ketiga teori produksi, dan keempat yaitu law diminishing return. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kegiatan 3.1. Kegiatan produksi dalam memenuhi keinginannya. Manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut atau barang-barang ekonomi tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku dan setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen akhir. Selanjutnya yaitu 3.2, proses produksi sistem persaingan sempurna atau perfect competition. Keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak pada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan. Barang-barang lain dalam bentuk yang terdapat di sekitar manusia, misalnya air, sinar matahari, udara, tanah dengan semua mineral di dalamnya, dan manusia sendiri. Hal ini dinamakan faktor produksi. Selanjutnya yaitu bagian dari faktor produksi, yaitu yang pertama sumber daya lahan. Yang dimaksud sumber daya lahan yaitu di sini bukanlah sekedar lahan untuk ditanami atau untuk ditinggali, tetapi termasuk segala sumber daya alam. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia atau SDM, tenaga kerja atau labor. Bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya, namun lebih luas lagi yaitu resources. Selanjutnya yaitu sumber daya modal atau real capital goods. Modal adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dengan maksud menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, misal jalan, peralatan industri, dan lainnya. Dan selanjutnya itu sumber daya kewirausahaan atau kemampuan tata laksana atau skill. Ketiga faktor produksi di atas adalah produksi thinkable atau dapat diraba, tetapi faktor produksi kewirausahaan bersifat intangible, tidak dapat diraba namun dapat dirasakan. Selanjutnya yaitu bagian dari badan usaha kegiatan produksi yang diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan suatu ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam 4, yaitu pertama perusahaan swasta, yang kedua koperasi, yang ketiga perusahaan negara, dan yang terakhir yang keempat perusahaan daerah. Baiklah, sini saya akan jelaskan satu persatu. Perusahaan swasta adalah perusahaan
perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing maupun gabungan swasta asing dan nasional. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi di sini merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu C. Perusahaan negara. Sesuai Inpres Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi 3. Selanjutnya yaitu D. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah di sini adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemda atau perusahaan daerah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukran, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.